Hello, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kita mulai pembelajarannya adik-adik. Yuk. Dayu dan teman-teman belajar tentang perkarangan sekolah yang tidak bersih. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan sekolah. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, apa isi teks di atas? Isi teks di atas membahas tentang kurangnya rasa malu warga sekolah serta tidak peduli terhadap kebersihan pekarangan sekolah. Bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Nah, ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah banyak sampah berserakan, terdapat banyak rumput liar, kemudian suasana pekarangan tidak indah. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang lainnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Lihat, ini adalah gambar pekarangan yang kotor ya, banyak sampah berserakan, tuh lihat. Apakah yang dapat kalian ceritakan setelah mengamati gambar ini? Misalnya, pekarangan tersebut terdapat banyak sampah berserakan. Pekarangan tersebut terlihat sangat kotor dan tidak nyaman. Jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang kalian lakukan? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Apa yang harus kalian lakukan jika pekarangan kotor? Selanjutnya, ayo menulis hasil pengamatan kalian tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuliskan pada kolom berikut. Misalnya, pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tuh lihat judulnya. Pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat siswa tidak nyaman bermain di sana. Sampah-sampah yang berserakan membuat lingkungan pekarangan sekolah menjadi sangat kotor. Suasana pekarangan sekolah yang tidak bersih sangat tidak menyenangkan. Berikutnya, ayo mengamati. Pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kalian dengan tari gerakan menyapu lantai? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Lihat, ada gerakan kepala, kemarin ya ada gerakan tangan dan gerakan kaki. Kamu sudah pernah melakukan tadi gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang kembangkan gerakan tari menyapu lantai menggunakan pola lantai. Nah, menggunakan pola lantai, apakah itu pola lantai? Pola lantai itu sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser. Penari, tahukah kalian apa itu penari? Ya, penari adalah orang yang melakukan sebuah tarian.
Orang yang menari itu disebut penari. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan contoh pola lantai. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Pola lantai membentuk garis lurus ke samping. Lihat. Pola lantai membentuk garis lurus ke depan. Nah, itu berbaris ke samping, itu berbaris ke belakang ya, ke depan. Pola lantai membentuk huruf V, itu bisa. Pola lantai membentuk huruf O. Nah, berkumpul itu membentuk huruf O. Jika kamu sudah bisa diiringi dengan alat musik yang dapat digunakan misalnya yang artinya kendang, rebana, tamborin maupun tipa. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan botol plastik ya, ataupun piring, ataupun apalagi ya, kaleng bekas bisa. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Lihat, permukaannya itu berupa bangun datar lingkaran. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun. Susunan membentuk pola tertentu. Amati pola bangun datar berikut. Pola lingkaran segitiga. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Pola lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, polanya seperti itu, lingkaran segitiga. Sekarang polanya lingkaran segitiga. Maka gambarnya menjadi lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Nah, itu polanya. Kemudian pola berikutnya, pola segitiga lingkaran. Maka gambarnya menjadi segitiga lingkaran, segitiga lingkaran. Nah, itu polanya. Sekarang ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar sesuai dengan pola-pola berikut. Nomor 1, lihat. Amati gambarnya. Kira-kira apa polanya ya? Ya, lingkaran segitiga. Mari kita lanjutkan. Lingkaran segitiga. Lingkaran segitiga. Maka selanjutnya adalah lingkaran. Nomor 2, amati gambar ya. Kira-kira apa ya polanya? Ya, polanya persegi dan belah ketupat. Mari kita lanjutkan. Persegi belah ketupat. Nomor 3, amati gambar. Kira-kira apa ya polanya? Ya, belah ketupat persegi. Mari kita lanjutkan. Belah ketupat persegi. Belah ketupat persegi. Nomor 4, amati gambar, lihat. Kira-kira apa ya polanya? Ya, polanya adalah persegi lingkaran. Mari kita lanjutkan. Persegi lingkaran. Persegi. Nomor 5, amati gambar. Kira-kira apa polanya? Ya, segitiga, lingkaran, dan persegi. Mari kita lanjutkan. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Segitiga, lingkaran, persegi. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.